untuk Al-Quran 2 belajarnya 2 halaman. Tadi kita sudah membaca 1 halaman. Ya. Materi penunjangnya didahului dengan membaca bersama halaman kedua. Yuk, halaman keduanya halaman 123 dibaca bersama-sama. Tapi nanti penugasan di rumah ditugaskan untuk membaca kembali halaman kedua gitu. Kalau halaman pertama tadi udah digilir, udah bareng-bareng kan? Yang halaman kedua kan belum, ditugaskan untuk dibaca di rumah dan disimak keluarganya. Boleh ayahnya, boleh ibunya, boleh kakaknya. Ya, yang ada di rumah siapa? Coba diingat lagi yang pertama kali berangkat. Rumus lagu Nahawan yang pertama hari ini belajar lagu Nahawan ya. Naik, datar, turun, selingan atau variasi datar, turun. Nggih, ta'awudz lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu 1. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Coba perhatikan, kalau mau naik insya Allah kurang 3 suku kata itu dinaikkan, nggak pales ya. Kurang suku kata, 3 suku kata dinaikkan. Misalnya maisir, ya kan kurang 3. Wal maisir ya. Maisiro ya, jadi 3 ya. Terus wakaf kedua, lagu 2. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Ya, lagu 3. Rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Selingan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Sudah naik belum? Ini lagu 6 ya tadi ya. Berarti kembali ke lagu 1. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin.
laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Naik. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Naik apa lagu satu? Naik, ya? Lagu satu. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayti tanaluhu aytikum wa rimahukum tanaluhu aytikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu minal ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Lagu satu. Fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawa 'adlim minkum yahkumu bihi dhawa 'adlim minkum hadayam balighal ka'bati au kaffaratun ta'amu masakina au 'adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. Naik ya. Wafallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqim
wallahu azizun dzuntiqam. Sadaqallahul azim. Ya. Setelah ini materi penunjang. Terus sebelum pulang nanti ditugasi anak-anak, suruh membaca satu halaman kedua yang tadi dibaca bareng-bareng. Ya. Nah, kita belajar makhorijul huruf, sifat huruf sekarang. Tadi dari Al-Quran 1 naik ke Al-Quran 2 sudah belajar 14 huruf. Sekarang di Al-Quran 2 sisa 14 huruf lagi. Yang pertama dipelajari lam. Sifatnya huruf lam. Yang pertama jahar. Jahar berarti menahan aliran nafas. Huruf jahar ada berapa? Berapa ya? Huruf hamas kan berapa? Fahafahu syakhsun sakat 10 ya. Fahafahu syakhsun sakat 10. Berarti sisanya 18. Azuma waznu qori'in dzi ghaddi jadda talaba. Ya, yang dihafal hamasnya saja ya. Harusnya semua. Azuma waznu qori'in dzi ghaddi jadda talaba. 18 huruf. Lam termasuk huruf jahar. Huruf yang harus menahan aliran nafas. Lalilu bal. Terus yang kedua tawassut. Tawassut itu bainiyah antara rokhawah dan syiddah. Huruf syiddah ada berapa? Ajid, kotin, bakat 8. Ditambah lin umar. Lin umar huruf tawassut 5. Lam nun ain mim ra. Sisanya berarti huruf rokhawah. Khudhitha hawdha fawdha syausun zayya sahin. Ya, sisanya itu lin umar yang tawassut. Lam nun ain mim ra. Tidak, kalau syaddah kan artinya terhenti aliran suaranya. Ajid misalnya hamzah ba kalau mati ya. Jim aj, dal ad, ba ab, terus kaf ak, ta at, berhenti kan ya. Kalau rokhawah molor dia tidak berhenti. Hurufnya berapa tadi ya? 8 tambah 5 berapa ya? 13, sisanya berarti 15 ya. Khudh ghitha hawdha fawdha syausun zayya sahin. Kha zal al. Jika diteruskan nafasnya kuat sampai orangnya meninggal nggak berhenti itu ya. Terus al risa ghain al ya fa'af hadza fadha ya hadza al ya, teruskan sendiri ya. Khudh risa fadha syausun zayya sahin. Huruf tawassut itu tengah-tengahnya, tidak molor dan tidak berhenti. Ya, dia tengah-tengahnya. Kalau sampean paksa ya, ustazah ini mau memaksa huruf tawassut nanti molor, nggak bisa. Nanti berhenti sendiri itu. Misalnya lam yang kita pelajari, bal ditahan dia nanti berhenti sendiri karena dia antara rokhawah dan syiddah. Huruf antara rokhawah dan syiddah. Bal nun ban, nggak bisa itu. Sampai ngeden biar bertahan nggak bisa. Kalau yang huruf rokhawah tadi kan molor terus sampai nafasnya habis. Ya, lin umar ain
Itu bedanya ain sama hamzah. Kalau hamzah kan langsung gitu ya. Kalau ain ada sisanya karena huruf tawassut. Bedanya ain sama hamzah ya. Ada sisa. Mau ditahan biar molor kayak huruf rokhawah nggak bisa, kecekek. Nggak bisa. Mau berhenti mendadak kayak hamzah juga nggak bisa. Karena sifatnya huruf tawassut, tengah-tengah ya, bainiyah antara rokhawah dan syiddah. Jadi ain itu ya, tawassut. Berikutnya sifatnya lam istifal. Pangkal lidahnya turun. Nanti bedanya jahr hames sama istifal isti'la ya. Kalau jahr hames itu kok jahr hames? Bentar. Bedanya itbaq sama isti'la nanti. Kalau itbaq itu ujung lidahnya yang naik, kalau isti'la itu pangkal lidahnya yang naik ya. Jadi istifal berarti pangkal lidahnya turun. Istifal. La pangkal lidahnya turun, nggak naik. Terus infitah ya, ini yang mau tak bedakan. Infitah itbaq itu berkaitan dengan ujung lidah ya. Kalau infitah itu ujung lidahnya menurun, kalau itbaq ujung lidahnya naik. Huruf itbaq ada 4 ya, tokzok, sodot, tokzok. Sisa huruf itbaq berarti ada berapa? 28 dikurangi 4. 24 ya. Man akhoda wujda sa'atin fazaka haqqalahu syurbu goithin. Ada 24 ya. Sisanya sodot tok. Jadi kalau istifal itu pangkal lidah turun, isti'la pangkal lidah naik. Kalau itbaq infitah ujung lidahnya ya. Infitah berarti ujung lidahnya turun. Yang terakhir belum terakhir ini. Idlaq termasuk huruf yang gampang. Ya. Lawannya idlaq apa? Ismat. Kalau ismat termasuk huruf yang sulit, keluarnya pakai ancang-ancang dulu. Ya. Kalau idlaq huruf yang mudah. Berapa huruf idlaq? Firamin lubi 6. Firamin lubi. Jadi ngomong bisa cepat sekali ya kalau menghafal huruf idlaq. Huruf idlaq ada 6. Firamin lubi, fa, ro, mim, nun, lam, ba. Coba diucapkan. Firamin lubi. 1000 kali cepat. Tapi kalau huruf ismat lama, harus ancang-ancang dulu. Apalagi dot ya. Harus istitolah dulu, ditempel pinggir lidah dengan geraham atas kan gitu. Yang terakhir huruf lam sifatnya inhiraf. Huruf inhiraf itu ada 2, lam dan ro. Inhiraf bilok, condong atau bilok. Huruf inhiraf ro, lam ya, lidahnya condong. Ya. Di antara huruf 28 itu yang sifatnya paling banyak siapa? Ro. Karena ada takrir ya. Di samping ada inhiraf ada takrir. Iya. Ya. Coba dilakukan ya. Ini kita belajar 3 huruf saja. Masih ada setengah jam lebih. 3 huruf saja, lam, sin dan shad. Lalilubal. Ya, wilayah makhorijul huruf lam itu sebatas gigi tertawa, gigi seri, ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau jenengan senyum, nah, gigi serinya kelihatan, yaitulah wilayah gigi tertawa, Lalilubal. La termasuk huruf dzaliqiyah. Huruf ujung lidah dengan gusi depan. Ya. Lalilubal.
lalilubal, lalilubal, ya, idgham bila gunah. Lulal lalilal naminal mulni malilal lanila. Ya, kalau sudah cepat berarti sudah fasih. Kan Quran 1 sudah belajar 14 huruf, jadi udah cepet ya, udah cepet. Udah pernah belajar huruf dot kan? Kalau dot sudah dipelajari, huruf yang lain gampang. Ya, Quran 1 kan belajar huruf dot. Ya. Udah. Berikutnya huruf sin. Nah, ini yang perlu anak-anak ditekankan bedanya sin dengan shad ya. Kalau shad isti'la, sin istifal, nanti bedanya. Halaman 67. Termasuk huruf asaliyah itu ada 3, sin, zai, shad. Sin, zai, shad. Ya. Keluar huruf 3 itu, huruf asaliyah sin, zai, shad, itu ujung lidah dengan permukaan gigi ya, gigi depan atas yang 2, permukaan yang dalam loh, bukan yang luar ya. Kalau di sebentar saya carikan, saya tadi baca kok, tak taruh di mana ya, dinding gitu loh, dindingnya gigi depan, 2 gigi depan, bagian dalam, bukan bagian luar, bukan gitu. Yang dalam, ujung lidah dengan dinding gigi 2 yang depan, sela-selanya, tapi lidahnya nggak nempel. Makanya disebut asaliyah, karena artinya apa asaliyah? Runcingnya lidah. Jadi runcingnya itu anggang-anggang, bukan kalau nempel malah nggak bunyi. Coba tempelin, nggak usah ditarik lidahnya, nggak bunyi, nggak bisa. Sampai ngeden-ngeden nggak bisa di sa. Jadi arahnya saja, ujung lidah diarahkan ke dinding gigi 2 bagian depan. Yang atas, gigi atas depan ya, gigi atas yang depan ya, dinding gigi atas, 2 gigi atas yang depan, bukan yang bawah, yang atas. Sa ya, jadi bukan ditempelkan ya ujung lidahnya, runcingnya sa. Terutama nanti kalau huruf shad, kalau nggak kena runcingnya jadi kayak bebek so gitu, so ya, bener-bener runcingnya lidah. Bisa dibayangkan kalau pegang jarum, ujungnya jarum yang pertama jatuh ke kain, itulah runcingnya. Ini kena, benar-benar kena runcingnya ya, nggak sampai melebar ke pinggir-pinggir lidah loh ya. Sekarang zai dulu ya, zai, sin, shad. Kita belajar huruf asaliyah ya. Huruf asaliyah ada 3, sin, zai, shad. Sin, zai, shad. Zai dulu. Ini kebetulan ngumpul kok, halaman 67 ya. Ya, sama zazizubaz, 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 zazizubaz. Ikhfa hakiki. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Ya, itu pakai lagu ros ya. Ujungnya boleh dinaikin, zaniza ya, saya minal muzni mazizan zaniza. Nah, bisa. Namanya lagu zinjiron ya, lagu ros penutup namanya lagu zinjiron. Sifatnya zai yang pertama jahar, berarti menahan aliran nafas.
Rokhawah. Rokhawah termasuk huruf yang suaranya mengalir, molor tadi loh, ya, suaranya mengalir. Kalau hamas jahar itu kan berkenaan dengan nafas, mengeluarkan nafas atau tidak mengeluarkan nafas. Kalau mengeluarkan nafas namanya hamas, kalau menahan nafas namanya jahar, ya. Kalau rokhawah, syidah dan tawasud itu berkenaan dengan aliran suara. Kalau aliran suaranya terus mengalir itu rokhawah. Kalau aliran suaranya berhenti namanya syidah. Tengah-tengah antara syidah dan rokhawah itu tawasud. Itu ya, tawasud bainiyah antara rokhawah dan syidah. Rokhawah berarti aliran suaranya mengalir. Jadi kalau mengucapkan zai yang mati jangan di stop. Zazizu baz. Nanti tawalud kalau di stop. Huruf-huruf rokhawah kalau di stop jadi tawalud, beranak, ya. Zazizu baz. Zazizu baz. Zazizu baz. Ya. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Ya. Rokhawah berikutnya istifal, berarti pangkal lidahnya turun, ya. Istifal pangkal lidahnya turun. Lawan katanya istifal apa? Isti'la, pangkal lidahnya naik. Berikutnya infitah. Infitah berarti apanya yang turun? Ujung lidahnya. Infitah ujung lidahnya merenggang ke bawah. Kalau lawan katanya infitah apa ya? Itbaq. Itbaq, ujung lidahnya naik, terangkat. Sod, dot, tok, dok, 4 ya. Berarti huruf infitah ada berapa tadi? 24. Man akhoda wujda sa'atin fazakal haqqalahu syurbu loisin. Ya. Berikutnya ismat. Huruf zai termasuk huruf ismat. Huruf yang sulit. Lawan katanya ismat tadi apa? Idlaq. Idlaq huruf yang mudah. Huruf mudah ada berapa tadi ya? 6. Firomin, lubi. Berarti yang sulit ada 22. Apa hurufnya? Juzal ghosya sakhitin sidsiqatan idwa'tuhu yahudduka. Yang dihafal yang pendeknya aja, ya. Yang panjang-panjang nggak dihafal, ya. Sofir yang terakhir. Itu tadi huruf ismat ya. Yang terakhir huruf zai sifatnya sofir. Sofir itu bersiul, ada siulnya, ya. Zazizu, zazizu. Adalah sedikit yang siulnya paling sedikit, ya. Tengah-tengah sin. Kalau sod siulnya paling banyak. Sofir yang paling kuat sod, ya. Ya, tadi sudah dilakukan di sifatnya jahar, rokhawah, istifal, infitah, ismat dan sofir. Berikutnya yang sin, masih huruf asaliyah, huruf runcingnya lidah. Tempat keluarnya tadi mana huruf asaliyah? Ujung lidah dengan dinding dua gigi atas, ya. Dinding dua gigi atas depan, ya. Sasisu, sasisu. Nah, ini anak-anak perlu ditekankan bedanya huruf sin dan sod. Kalau dijilid itu jilid 3, bedanya sin dan sod ya, huruf-huruf mati dijilid 3 itu. Itu modal untuk belajar Al-Quran dari situ. Huruf sin pertama hamas. Kalau zai tadi jahar ya. Sin. Fahassahu syakhsun sakat. Berarti sin yang kedua ya, fahassahu syakhsun. Oh, huruf yang hampir terakhir, huruf ke-8, fahassahu syakhsun sakat, ya.
fahassahu. Yang pertama sa. Syakhsun sakat. Ya. Hamas termasuk huruf yang mengeluarkan aliran nafas. Sasisu. Ya. Yang kedua rokhawah, termasuk huruf yang mengalir suaranya. As. Is. Us. Yang ketiga istifal, pangkal lidahnya turun. Yang keempat infitah, ujung lidahnya turun, merenggang. Ismat termasuk huruf yang sulit. Sofir huruf yang bersiul. Bedanya sin dan sod, nanti sod itu isti'la. Isti'la. Ya. Nanti perhatikan ya, sasisu. Karena istifal sasisu. Sasisu, beringis dulu. Kalau sod isti'la sosisu. Bedanya nanti yang mati. Sasisu bas. Su, bukan su, tapi su. Karena istifal dulu. Turunin pangkal lidahnya baru bilang su. Su. Rosu. Rusulih. Rusulih. Rosu. Ya. Sasisu. Ya. Susan. Ikhfa ini ya. Nanti kalau dilanjutkan sanisasna minal musni. Istifal dulu baru berikutnya minal musni. Nah, ini jilid 3 ya. Jilid 3. Saya kalau mau menguji jilid tak siapkan dari rumah, tak cari yang sulit-sulit. Ini bocoran ya. Siapa yang nanti TPQ-nya diuji? Saya menyiapkan dari jilid 1 sampai jilid 6. Sudah ujian itu kan 10 halaman dan acak gitu ya. Tak siapkan yang sulit-sulit. Ini bocoran ya, gurunya biar hati-hati. Nanti tak cari wazinu bil qistosil mustaqimi. Ayo, mustaqiminya enggak beringis, bukan istifal. Tak tulis itu mustaqim, tak sudah cret. Ya gitu ya. Keterangannya apa? Dibaca isti'la. Keterangan di bawah tak tulis tulisan mustaqim, dibaca istifal. Ya, bocorannya itu ya. Wazinu bil qistosil mustaqimi. Dia bacanya mus. Terus kalau mus tak suruh ngulang, ulangi lagi mus. Ya, dicoret ya. Nah, karena bagaimanapun draft penilaian munakosah itu bagian tajwid kan ada 4 itu, makhorijul huruf, sifat huruf, ahkamul huruf, terus matwal qasr. Kena dah itu sifat huruf, makhorijul huruf. Ya, ada yang tak bidik di makhorijnya, ada yang tak bidik di dan saya insya Allah kalau nguji dengan tingkat kesulitan yang sama satu kelas itu. Enggak dibedakan. Jadi kemampuannya biar rata ya. Begitu ya. Bocoran ya. Jadi mau tidak mau ya gurunya harus belajar lah. Nanti kalau ngajarin anaknya salah, terus anaknya ujian salah, katanya gurunya ngajarin begitu. Ya enggak ada alasan. Soalnya draft penilaiannya sifat huruf, makhorijul huruf, ya enggak bisa. Alasan gurunya ngajarin kayak gitu ya, yaitu dikembalikan ke gurunya. Gurunya berarti harus belajar makhorijul huruf, sifat huruf ya. Tadi tak perhatikan masih ada kok yang qalqalah, misalnya huruf isti'la masih istifal gitu ya. To auto masih ate ya. Apo misalnya masih ake. Saya sekilas tadi lihat seret waktu baca ya, jadi perlu belajar ya. Minal musni. Minal musni. Masih sang sanisa. Coba dipraktekkan. Hati-hati di dumah sama mati setelah dumah. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas.
susan sanisas naminal musni masih sanisa. Iya, masih sanisa. Iya, sasisu bas susan. Ya, susan. Yang sejenis dengan sin itu huruf zal. Zal. Ya, zal itu lafawiyah, nanti masuknya ya sa zal zo. Sa zal zo, ujung lidah dengan ujung gigi atas. Ujung gigi dua gigi atas. Nanti sejenis itu. A'udzubillah, harus istifal dulu. Karena zal huruf istifal bukan isti'la, jadi a'udzubillah. Kalau a'udzubillah itu zo kan isti'la, pangkal lidahnya a'udzu, udah isti'la itbaq lagi ya. Kalau dari a'udzubillahnya aja sudah kena itu anak ujian itu. A'udzubillah, coba ta'awud dulu. A'udzubillah, zalnya udah a'udzubillah, kena kan ya? Ya udah kena dari a'udzubillah. Iya, karena istifal, dia istifal zal. Kalau zo isti'la baru. Jadi kalau nggak meringis berarti dia kena isti'la. Ya, sejenis dengan sin ya, nanti perhatikan. A'udzubillahi syaitonir rajim. Jimnya jahar apa hamas? Jahar. Jangan sampai jim. Ini orang Jawa ya. Orang Jawa tukang jajan ya. Nah, ya. Jadi saya yakin ini yang alumni pesantren juga banyak sudah belajar. Mungkin yang dari pesantren nge-review lagi, mengingat lagi, mengulang lagi. Tapi juga ada yang belum. Ada yang belum belajar makhorijul huruf. Soalnya tidak semua, saya kan lihatnya dari anak-anaknya ya. Dari anak-anaknya yang ngaji. Yang saya uji itu ada yang makhorijul hurufnya belum benar. Oh, berarti ini ada guru ngaji yang belum belajar sifat huruf. Kesimpulan saya begitu. Ya, wa idza apa ya yang wa idza barok yang jilid 2 itulah fariqin gitu ya, fariqin gitu ya, farikin apa fariqin berarti kan ini gurunya ada yang belum belajar sifat huruf ini ya. Apa mau dibiarkan begitu terus? Kan tidak ya. Sosi subas, sekarang ganti huruf sod ya. Masih ada 1/4 jam. Sifatnya sama dengan huruf sin, hames. Hames berarti mengalirkan aliran nafas ya, jangan keliru ya, mengalirkan aliran nafas. Huruf hames ada berapa tadi? 10. Fahathahu syakhsun sakat ya. Fahathahu syakhsun berarti yang ke-8 ke-7 syakhsun sakat. Terus yang kedua sifat huruf shad rokhawah. Rokhawah berarti aliran suaranya mengalir. Sosi subas bas ya. Yang ketiga isti'la, pangkal lidahnya naik, terangkat. Beda dengan sin tadi ini. Kalau sin istifal makanya bisa meringis ya. Kalau shad isti'la. Berikutnya itbaq. Itbaq kebalikannya infitah. Jadi kalau infitah ujung lidahnya merenggang turun, kalau itbaq ujung lidahnya terangkat naik. Hurufnya ada 4, shad, dhad, ta, dha. Berarti sisanya berapa? 24. Kalau 28 kurangi 4
Sampai bingung ya. Tok, sod huruf itbaq. Sisanya 24. Man akhodha wujudda sa'atin fazaka haqqalahu surbu ghaithin. Ya, ada 24. Terus itbaq sudah. Berikutnya ismat. Ismat termasuk huruf yang sulit, harus ancang-ancang dulu ini kalau mengucapkan. Yang terakhir sofir. Sofir bersiul. Huruf sofir yang paling kuat huruf sod. Siulnya paling banyak. Ya, siulnya paling banyak. So si su bas bas. Kenakan ujung lidah, runcingnya lidah harus kena. Bas bas bas. So si su bas. Kalau nggak kena jadi so si su bas gitu. Ya, arahnya ke atas, ke gigi yang atas bukan gigi yang bawah. So si su bas. Ihdinasi, dinasi. So si su bas. So si su bas. Susong siap huruf sod. Ikhfa hakiki itu ketemu siapa? Kalau ketemu sod berarti siap huruf sod. Kalau ketemu sod siap huruf sod, ketemu huruf qaf siap huruf qaf. Ya, jilid 4 saya ingat itu yang tak bidik itu la syirzimatun qalilun. Kalau la syirzimatun ko ya kena ya. Kan siap huruf isti'la dulu qaf. Ya. Susong soni sos naminal mus. Kalau sin tadi mus, kalau sod mus. Mus ni masui song soni so. Ya. Itu ya bisa dipahami insya Allah ya. Sudah dari jam 9 suaranya udah ini tenggorokan rasanya kering. Kita hafalkan lagi lagu sifat hurufnya biar inget ya. Jahar lawan, hamas rokhawah lawan, syiddah tengahnya ada tawasud. Isti'la lawan, istifal idlaq lawan, ismat itbaq lawannya infitah. 7 sifat yang tidak berlawanan. Sofir qalqalah lin inhiraf. 7 sifat yang tidak berlawanan. Sofir qalqalah lin inhiraf. Takrir tafashi yang ke-7 istitolah. Takrir tafashi yang ke-7 istitolah. Lagi jahar lawan, hamas rokhawah lawan, syiddah tengahnya ada tawasud. Isti'la lawan, istifal idlaq lawan, ismat itbaq lawannya infitah. 7 sifat yang tidak berlawanan. Sofir qalqalah lin inhiraf. 7 sifat yang tidak berlawanan. Sofir qalqalah lin inhiraf. Takrir tafashi yang ke-7 istitolah. Takrir tafashi
fasyi. Yang ketujuh istiqalah. Mohon maaf, mungkin kalau saya sampaikan terus ibu-ibu ustazah ada yang tidak berkenan. Tadi saya menyampaikan mau tidak mau, suka atau tidak suka, ustazah harus belajar sifat dan makhorijul huruf ya. Kalau lagu ros misalnya untuk mengajar jilid dengan pertemuan 60 kali sudah nempel insya Allah. Sudah nempel lagu itu, anak-anak malah sudah cenderung hafal ya. Makanya saya kalau mendengarkan anak-anak yang diuji, ya kalau lagu sudah nggak tak nilai lagi, udah yang tak pertimbangkan fashohah sama tajwid. Karena lagu sudah nempel itu 60 kali pertemuan. Iya, kata-katanya juga sudah nempel. Cuman makhorijul huruf dan sifat hurufnya itu tergantung gurunya yang ngajar. Kalau gurunya itu sudah menerapkan sifat dan makhrij, insya Allah santrinya juga mengucapkannya benar gitu loh. Ya, saya sampaikan kalau mungkin sekarang muhasabah sendiri-sendiri, diteliti apakah saya udah sampai situ apa belum. Kalau belum berarti harus di-update lagi ilmunya ya. Kalau saya sih prinsipnya kulil haqqo walau kana murra. Ya, saya menyampaikan yang hak ya, walaupun didengarnya mungkin pahit, nggak berkenan gitu ya. Tapi ya begitulah. Karena ya tadi draft penilaiannya itu diukur dengan itu. Jadi fashohah itu ada waqfu wal ibtida, mura'atul huruf wal ayat, terus mura'atul kalimat wal seulangi waqfu wal ibtida yang pertama, yang kedua mura'atul huruf wal harokat, yang ketiga mura'atul kalimat wal ayat. Itu fashohah 3 hal ya. Kalau mengucapkan huruf sampai salah kholidin jadi jalidin misalnya, ya itu otomatis mura'atul huruf kenanya ya. Lah berikutnya, form berikutnya itu tajwid. Tajwid ada 4 yang dinilai: makhorijul huruf, sifat huruf, ahkamul huruf, ahkamul mat, wal qasr. Itu kalau guru ngaji harus mengerti itu. Kalau enggak bagaimana ngajar santrinya ya. Yang pertama itu. Yang kedua berkenaan dengan makhorijul huruf, sifat huruf. Kalau ustadz-ustadzah sudah lulus standarisasi 1 dan nilainya bagus 85 ke atas, itu kan berhak dikirim TOT, training of trainer. Mau tempatnya di mana, di Surabaya atau di mana. Lah, bekal yang disiapkan diantaranya yaitu hafal makhorijul huruf, sifat huruf. Karena nanti tesnya di sana begitu, tentukan sifat hurufnya sin misalnya. Dan tidak melihat, enggak harus hafal, enggak jahar hames, ya enggak. Begitu sin ya langsung hames. Apalagi terus tentukan sifatnya sin ada berapa tadi? 6 ya, sampai sofir. Tulis 2 huruf atau 3 huruf gitu ditentukan. Sin mungkin terus jim, terus nun. 2 menit gitu. 3 huruf dalam Al-Quran suruh nentukan makhrajnya atau sifatnya dalam waktu 2 menit ya. Itu jadi harus hafal. Makanya kenapa diulang-ulang pembekalannya kayak gini. Bagi yang standarisasi 1 sudah lulus dan mau dikirim TOT, bekalnya itu ya, makhorijul hurufnya di mana, sifat hurufnya apa saja harus hafal gitu ya. Yang kemarin standarisasinya lulus dengan nilai baik, terutama yang 90 ke atas ya, berhak dikirim ke Surabaya misalnya. Nanti dari sini tuh sudah dipersiapkan gitu ya. Karena kalau yang awal-awal kayak saya, Pak Ustadz Imam, pokoknya budal nih Surabaya, engko ning kono dikapak nih kan nggak tahu. Karena saya sudah pernah kan jadinya ya pesen-pesen gitu loh, apa yang sudah dialami di sana gitu. Oh begini ya, ya
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.